Haleluya, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih dapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, yang akan menuntun hidup kita semakin baik di mata Tuhan. Sebelum kita mulai perenungan firman sore hari ini, saya motivasi kita, kalau kita diberkati lewat firman Tuhan ini, mari sharing kepada orang-orang yang kita kasihi. Itu juga bagian dari kita melayani mereka supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami punya kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus berbicara sehingga kami mendengar bukan hanya yang hamba-Mu sampaikan, yang manusia sampaikan. Yang lebih penting kami mendengar suara Tuhan di hati kami, memotivasi kami untuk semakin berbuah bagi Engkau. Hidup kami pakai untuk menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya mendengar satu ilustrasi dari orang tua rohani kami, Apostol Dr. Daniel Henubau. Waktu itu beliau Ketua Umum Sinode GKRI, mengenai kehidupan manusia. Ada beberapa filosofi mengenai kehidupan manusia. Ada yang memandang bahwa kehidupan manusia itu seperti seutas tali. Semakin panjang talinya, maka hidupnya semakin sukses. Karena semakin lama hidupnya, berumur panjang. Akan tetapi, Alkitab tidak mengukur keberhasilan kita sebagai manusia itu dari berapa lama kita hidup di bumi ini. Contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya hidup relatif singkat, 33 tahun. Dan kelihatannya dia tidak terlalu berhasil kalau dipandang dari segi panjangnya hidupnya. Tapi siapa yang bisa menyangkali bahwa hidup Tuhan Yesus sangat mempengaruhi dunia. Saat ini lebih dari 2 miliar mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Ada juga yang memandang bahwa hidup itu seperti sebidang tanah. Semakin luas, maka semakin mahal. Dan ini bicara tentang pengaruh. Semakin luas pengaruh seseorang, maka dianggap orang itu semakin sukses dalam hidupnya. Tapi sekali lagi kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus selama 33 tahun, pengaruhnya tidak terlalu luas. Tuhan Yesus tidak dikenal di seluruh dunia waktu itu. Tuhan Yesus hanya dikenal di daerah jajahan Roma, di beberapa provinsi. Dan kebanyakan hanya di sekitar Yerusalem, Nazaret, Galilea, dan Yudea. Akan tetapi siapa yang bisa menyangkali bahwa saat ini pengaruh Tuhan Yesus itu mewarnai banyak kehidupan. Di dalam kehidupan politik, ada banyak negara yang undang-undangnya dibangun di atas dasar firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Secara ekonomi, ada banyak penjelajahan ekonomi pada abad-abad pertengahan itu juga dimotivasi untuk sekaligus menyebarkan berita Injil. Secara pendidikan, hampir semua top 10 university di dunia saat ini, Harvard, Oxford, Cambridge, ada beberapa universitas terkenal, itu dulu awalnya adalah sebuah sekolah Alkitab yang didirikan untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi siapa yang bisa sangkali bahwa figur Tuhan Yesus adalah satu figur yang sangat berpengaruh di banyak aspek kehidupan. Itu sebabnya kehidupan manusia menurut firman Tuhan tidak diukur seperti sebuah tanah berdasarkan luas atau sempitnya. Ada juga yang menganggap bahwa hidup itu seperti menara. Semakin tinggi, maka akan semakin sukses. Ini bicara tentang popularitas. Semakin seseorang itu terkenal, maka orang itu semakin sukses. Tapi sekali lagi kita melihat kehidupan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus tidak sama sekali terkenal seperti mungkin banyak public figure. Bahkan waktu Tuhan Yesus mati di salib, dia dikenal sebagai seorang penjahat di mata pemerintahan Roma maupun di mata pemimpin agama Yahudi. Tapi sekali lagi siapa yang bisa menyangkali bahwa saat ini Tuhan Yesus punya pengaruh yang sangat luar biasa di dunia kita, bahkan di dalam sejarah. Ada banyak hal-hal baik terjadi dalam sejarah karena figur Tuhan Yesus yang lahir di bumi ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya kita harus kembali ke Alkitab. Seperti apa kehidupan manusia menurut firman Tuhan? Dan Alkitab mencatat di Filipi 1 ayat 22, Filipi 1 ayat 21 dan 22, saya baca dari ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Rasul Paulus seseorang yang sangat berhasil dalam hidupnya. Dia seorang filsuf, dia seorang yang sangat punya masa depan cerah. Tapi dia dapat pengertian ini, bahwa dalam hidup tujuannya adalah memberi buah. Hidup ini adalah untuk Kristus, memberi buah bagi Kristus. Itu sebabnya judul khotbah saya hari ini yang saya ingin bagikan bagi kita adalah bagaimana kita memiliki hidup yang berbuah banyak. Bagaimana kita memiliki hidup yang berbuah banyak? Tentunya berbuah banyak bagi Tuhan Yesus. Dan kita akan melihat
Ada satu tokoh di Alkitab yang hidupnya sangat fruitful, sangat berbuah bagi kerajaan Allah, sampai-sampai Tuhan memuji dia lewat nubuat yang disampaikan oleh ayahnya. Tokoh ini adalah Yusuf. Dalam Kejadian 49 ayat 22, saya bacakan, Yusuf adalah buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Tapi dalam bahasa Inggris ini lebih tepat menggambarkan bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dikatakan dalam New King James Version, Joseph is a fruitful buff. A fruitful buff by a well, his branches run over the wall. Jadi Alkitab berkata dia adalah carang yang berbuah lebat, penuh dengan buah, menghasilkan buah. Dan di dalam ayat ini ada 3 ciri kenapa Yusuf itu bisa menjadi orang yang menghasilkan buah yang banyak dalam hidupnya. Yang pertama, dikatakan dia ditanam di dekat mata air. Jadi pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Jadi pohon yang bisa berbuah banyak tentu syaratnya adalah dia harus punya banyak sumber makanan. Dan aspek yang paling penting dalam kehidupan tumbuhan adalah air. Kalau kita perhatikan, sekalipun di masa kekeringan, pohon-pohon yang ditanam di tepi sungai itu biasanya tetap hijau daunnya. Tidak khawatir akan waktu kering. Dan Yeremia 17 ayat 7-8 juga mengatakan hal yang sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi tanaman yang tidak berhenti menghasilkan buah adalah tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Dan kalau kita melihat di firman Tuhan, apa yang dimaksud dengan ditanam di tepi aliran air? Di Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi untuk kita sebagai orang percaya, kalau kita mau menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan, tidak bisa tidak. Kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di Yohanes 15 Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin kita orang yang pintar, mungkin kita orang yang jago cari duit, mungkin kita orang yang punya talenta yang banyak. Tapi di luar Tuhan, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka semua kemampuan kita itu tidak akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya talenta kita, keuangan kita, itu seharusnya dipakai untuk menghasilkan buah. Syaratnya, kita harus tertanam dekat dengan Tuhan. Dan ada yang menarik, dikatakan di sini, dia harus suka akan Taurat Tuhan. Dia harus suka akan hal-hal rohani. Dan ini nggak bisa dipaksakan. Kalau kita mau selalu menghasilkan buah, kita harus sampai di satu tahap menghasilkan buah bagi Tuhan. Kita harus sampai di satu tahap di mana memang kita suka akan hal-hal rohani. Jujur, saya dulu tidak terlalu suka hal-hal rohani. Waktu saya belum sungguh-sungguh kenal Tuhan, saya lahir di keluarga pendeta. Sampai usia 12 tahun, 12-13 tahun, saya menganggap datang ke gereja itu cuma kewajiban. Sehingga saya datang, duduk ikut ibadah, duduk paling belakang, cuma menunggu kapan pulang. Selesai hari Minggu, rasanya bebas dari tugas kewajiban. Bagi saya itu boring. Saya tetap datang ke gereja, tapi saya tidak suka. Kenapa? Karena itu bukan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri saya. Saya cuma paksa karena kewajiban saya sebagai anak pendeta, saya harus hadir di gereja. Itu tidak membuktikan bahwa saya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kita bisa datang tiap minggu ke gereja. Kita bahkan bisa melayani, punya jabatan di gereja. Tapi itu jaminan kita orang yang suka hal-hal yang rohani. Bisa karena peer pressure, bisa karena lingkungan, bisa karena tuntutan macam-macam sehingga kita kelihatannya ditanam di dekat aliran. Kita ada di rumah Tuhan. Tapi kesukaan itu sesuatu yang lahir dari dalam. Dan paling tidak ada 3 tahap yang kita pelajari di Alkitab. Kalau kita mau sampai ke tahap menyukai hal-hal rohani, yang pertama ini disebut namanya kerinduan. Katakan sama-sama kerinduan. Di Mazmur 42 ayat 4-5, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi pemazmur berkata, di tengah kepadatan manusia, aku berjalan maju mendahului mereka. Ada sesuatu yang di atas rata-rata. Cuma masalahnya ini bukan karena dia ingin atau dia suka, tapi di ayat 4 dikatakan karena dia sedang mengalami masa sukar. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, jiwaku gundah gulana.
Jadi yang pertama ini adalah sesuatu yang lahir karena sesuatu yang sifatnya emosi. Karena kita punya masalah, kita rindu akan Tuhan. Sebenarnya itu tidak salah, karena itu genuine. Kita datang ke gereja bukan lagi karena terpaksa, kita berdoa bukan karena terpaksa, tapi karena ada kerinduan, sesuatu yang mendesak kita, dalam tanda kutip, memaksa kita untuk mencari Tuhan. Tapi saya berani katakan, ini level yang paling rendah untuk kita menyukai hal-hal rohani. Kenapa? Temporer. Masalah kita akan berlalu. Itu yang sangat-sangat sering terjadi dalam hidup seseorang. Waktu dia belum punya pekerjaan, dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Begitu dia sudah punya pekerjaan, dia sibuk, gak ada waktu, dia gak pernah lagi berdoa. Waktu dia belum dapat jodoh, dia sungguh-sungguh doa puasa. Dia dapat jodoh, dia mulai lupa lagi. Waktu dia mulai masih kecil-kecilan, dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi dia melayani. Begitu bisnisnya berkembang, dia mulai abaikan pelayanan. Jadi yang sifatnya kerinduan, yang sifatnya impulsif, yang sifatnya karena kondisi luar, itu tidak akan membuat kita suka akan hal-hal rohani. Walaupun itu tidak salah, Tuhan bisa pakai. Itu sebabnya kita harus bertumbuh ke tingkat yang kedua, namanya komitmen. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan, kita tetap komitmen mencari hal-hal yang rohani, mencari Tuhan. Ini yang dibangun oleh Daniel. Daniel seorang nabi besar, tapi dia punya disiplin rohani. Dia seorang pejabat tinggi, tapi dia konsisten dalam hal berdoa. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Alkitab berkata dia biasa melakukannya. Dan by the way, ini kondisi emergency. Dalam pasal ini ada undang-undang yang dikeluarkan bahwa dalam 30 hari tidak boleh ada orang berdoa kepada dewa-dewanya, kepada Tuhannya, kepada siapapun kecuali kepada raja. Tapi apa respon Daniel? Dia tidak berubah. Karena ini komitmen. Sekalipun ada tantangan, dia tetap berdoa 3 kali sehari. Itu sebabnya saya juga motivasi kita. Kalau kita mungkin saat ini tidak lagi menghadapi masalah, seolah-olah kita tidak terdesak dan kita tidak butuh Tuhan. Bangunlah kesukaan akan hal-hal rohani lewat komitmen kita. Tiap hari kita punya komitmen. Tiap hari kita lakukan sesuatu untuk mencari Tuhan. Dan waktu kita bangun komitmen, barulah muncul yang ketiga namanya kesukaan. Jadi sesudah ada kerinduan, kita buat komitmen. Dari komitmen, kita akan muncul kesukaan. Daud, dia bisa memiliki banyak hal dalam hidupnya. Dia bisa pilih kerajaan yang lebih besar. Dia bisa pilih nyawa musuh-musuhnya. Dia bisa pilih daerah yang lebih luas. Tapi lihat apa yang dia minta. Di Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kenapa dia merindukan diam di rumah Tuhan dan menikmati baik Tuhan? Karena itu yang dia sukai. Bagi dia jabatan raja, seorang jenderal, seorang pahlawan, itu bukan segalanya. Dia suka dari sejak kecil, dari sejak dia remaja, waktu dia masih di padang gurun menggembarkan 2-3 ekor domba. Apa yang dia lakukan? Dia menaikkan mazmur. Jadi dari kecil dia sudah suka akan hal-hal rohani, akan hadirat Tuhan. Dan kalau kita sudah sampai di tahap kesukaan, itu akan membuat kita merasa janggal kalau kita tidak melakukannya. Kalau kita suka sesuatu dan kemudian kita tidak lakukan, ada sesuatu yang hilang. Ilustrasi sederhana misalnya ya, saudara, orang yang personal hygiene-nya bagus. Sekarang kita diingatkan untuk punya personal hygiene, kebersihan diri yang bagus, mencuci tangan. Suka badan itu bersih atau rumah itu bersih. Lalu tiba-tiba satu hari lupa nyapu ngepel. Apa yang terjadi? Saudara nggak nyaman. Beda dengan orang yang biasa aja rumah saya. Tapi orang yang suka dengan kebersihan, waktu sesuatu yang kotor terjadi dia tidak nyaman. Nah sama, waktu kita suka akan hadirat Tuhan, waktu kita suka bersekutu dengan Tuhan, lalu let's say karena kesibukan dan sebagainya, kita lupa atau tidak ada waktu, ada sesuatu yang hilang. Dan Tuhan mau kita sampai di level itu. Untuk kita menghasilkan buah yang banyak, kita harus suka akan hal-hal rohani. Itu yang pertama yang Yusuf lakukan. Dia ditanam di tepi aliran air, dia suka akan Taurat Tuhan. Tapi yang kedua, kita perlu ditanam di dekat tembok. Alkitab berkata pohon ini ditanam di dekat tembok. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Nah, tembok di dalam Alkitab itu selalu melambangkan sebuah kota, sebuah komunitas, sebuah area. Dan bicara tentang tembok ini bicara tentang
lingkungan kita. Kalau kita mau menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, kita tidak bisa hanya mengurung diri, berdoa, baca firman, menyembah Tuhan, tapi kita tidak bergaul dengan orang-orang di luar sana. Alkitab minta kita ada di dekat tembok. Kita bergaul akrab dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang-orang yang mungkin tidak peduli akan hal-hal rohani. Kenapa? Karena kita tidak bisa memulihkan mereka kalau kita tidak dekat dengan mereka. Di Alkitab ada dua tokoh yang dikenal untuk memulihkan rumah Tuhan. Yang pertama itu Nehemia. Nehemia dipakai Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Bersama dengan Nehemia ada namanya Ezra yang dipakai Tuhan untuk memulihkan bait suci. Dan keduanya hidup di dalam masa yang sama. Artinya Tuhan mau pemulihan bait suci itu berjalan bersama dengan pemulihan kota. Pemulihan hidup kita waktu kita dekat dengan Tuhan semakin dipulihkan harus sejalan dengan pemulihan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita itu harus merasakan juga ada perubahan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita tidak dipanggil hanya untuk mengurung diri, berdoa, membaca firman Tuhan, lalu tidak berkomunikasi, tidak berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak tunjukkan Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan Tuhan Yesus juga membentangkan perumpamaan ini di Matius 13 ayat 24 sampai 27. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi Tuhan itu menaburkan benih yang baik di ladangnya. Apa ladangnya Tuhan? Dunia ini. Siapa benih yang baik? Bapak, saudara dan saya yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Waktu kita punya Roh Kudus, waktu kita kenal Tuhan Yesus, kita ini benih. Dan kita tidak disimpan di lumbung. Kita disebar di ladang. Supaya apa? Supaya kita bisa dilihat oleh banyak orang. Itu sebabnya kita harus bergaul. Kita harus bisa berinteraksi dengan orang di luar. Kita harus ambil kesempatan untuk berkenalan dan mengenal mereka sebanyak mungkin orang. Tapi yang ketiga, bukan hanya sekedar bergaul dengan mereka. Di ayat ketiga dikatakan daunnya menutupi tembok. His branches run over the wall. Jadi run over itu bicara dia menutupi. Dan waktu daun itu menutupi, dia tidak menghancurkan temboknya, tapi dia mewarnai. Dia memberikan perbedaan. Jadi kita bukan hanya sekedar intim dekat dengan Tuhan, lalu kemudian bergaul dengan orang. Kita harus berani menyatakan siapa diri kita. Bagian kita adalah menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk semua orang berdosa. Nanti bagian Tuhan berbicara di hati mereka. Jadi saya percaya Matius 5 ayat 16 itu berlaku untuk kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan minta kita bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Untuk melakukan hal yang baik itu tidak butuhkan uang banyak. Kadang-kadang itu a small act of love itu jauh lebih berpengaruh daripada sumbangan uang yang banyak. Dan saya percaya ada orang-orang di sekitar kita yang kita bisa berkati. Di masa-masa seperti sekarang ini ada banyak orang yang butuh dikuatkan, butuh disapa, butuh diteguhkan, butuh didampingi. Dan kalau atas anugerah Tuhan ada orang-orang yang seperti itu kenal dengan kita, maka jangan buang kesempatan itu. Ambil kesempatan ini untuk kita jadi berkat bagi mereka. Dan saya percaya ada upah. Bagi orang Kristen kita tidak hanya sekedar percaya masuk surga. Oh, yang penting saya masuk surga. Kalau kata orang Sunda kumaha engke lah. Bicara upah di surga, jangan. Kita ada di dunia ini karena kita percaya ada mahkota yang disediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, yang mau sungguh-sungguh menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Jadi lewat khotbah hari ini saya mendorong kita. Yang pertama, mari perbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Sukai hal-hal rohani, ambil komitmen. Apalagi kita banyak work from home, kita tidak terlalu banyak waktu di luar. Jangan habiskan waktu hanya dengan menonton televisi, main game, atau apapun di luar hal-hal rohani. Ambil waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Itu akan membuat kita suka akan hal-hal rohani. Tapi yang kedua, mari bergaul dengan sebanyak mungkin orang, supaya mereka dapat kesempatan untuk merasakan kasih Tuhan. Dan yang ketiga, berani sampaikan. Berani sampaikan kebenaran bahwa Yesus mengasihi semua orang. Yesus mati di kayu salib untuk semua orang. Dan itu sebabnya di akhir khotbah ini juga saya mau berdoa. Kalau ada di antara kita yang sampai sekarang kau belum yakin memiliki kepastian keselamatan,
Percayalah, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di sorga kecuali melalui Yesus. Ada banyak orang berkata, oh banyak jalan menuju Roma. Ya, karena Roma itu ada di dunia. Semua orang bisa pergi ke sana. Tapi sorga itu tidak ada yang bisa sembarangan pergi ke sana. Hanya penghuni sorga, Tuhan Yesus yang pernah di sorga, dia turun ke bumi, dia yang bisa membuka jalan. Itu sebabnya ini tawaran, ini kesempatan. Mari buka hatimu. Izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu. Kalau saudara orangnya, mari kita pejamkan mata. Kalau engkau orang yang berkata, Pastor Yosef saya orangnya, saya mau menerima kepastian keselamatan di dalam Yesus. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, sore hari ini, aku meminta Engkau mengampuni semua dosaku, menyucikan hatiku, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku berjanji akan setia mengikuti Engkau seumur hidupku. Izinkan saya memberkati Bapak Saudara yang sudah berdoa. Tuhan Yesus, mereka yang sudah menaikkan doa ini, lakukan hal ini karena firman Tuhan yang berkata, barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, mereka akan diselamatkan. Mereka yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka akan diselamatkan. Itu yang terjadi Tuhan. Itu kami imani dari firman Tuhan. Hamba-Mu juga melepaskan berkat-Mu atas hidup mereka. Kami percaya waktu Tuhan ada dalam diri kami, maka ada berkat-berkat Tuhan yang juga Tuhan bawa dalam hidup kami. Yesus datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berkati semua yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu juga berdoa, kalau ada di antara Bapak Saudara, engkau mau ambil komitmen, Tuhan Yesus, aku mau lebih lagi menyukai hal-hal rohani. Ada banyak perubahan drastis terjadi belakangan. Ini menunjukkan bahwa penggenapan Alkitab itu sudah hampir semuanya tergenapi. Tinggal beberapa hal. Dan apa yang dinubuatkan Alkitab itu pasti terjadi. Bahwa segera kesudahan zaman akan terjadi. Itu sebabnya mari mulai membangun kesukaan akan hal-hal rohani. Saya tidak bilang kita tinggalkan pekerjaan kita atau tanggung jawab yang lain. Tapi mulai bangun komitmen untuk suka hal-hal rohani. Kalau ada di antara Bapak Saudara berkata, iya saya mau bertumbuh menyukai hal-hal rohani. Angkat tanganmu. Hamba mau berdoa Tuhan untuk mereka yang mengambil komitmen. Untuk mau mulai menyukai hal-hal rohani. Tuhan Yesus berikan kesukaan, berikan kerinduan, berikan komitmen. Untuk tiap-tiap hari kami mau bersekutu dengan Tuhan. Mencari hal-hal yang dari Engkau. Dan kami percaya kami akan berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga berkati kalau ada yang punya persoalan dalam hal keuangan, kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan kesembuhan terjadi, pemulihan keuangan terjadi, terobosan keuangan terjadi. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Kami terus juga berdoa Tuhan untuk semua rekan-rekan kami yang di garda terdepan, merawat yang sedang sakit Tuhan. Para dokter, para perawat, para petugas medis, para petugas administrasi rumah sakit kami berkati Tuhan yang melindungi mereka Tuhan dalam semua aktivitas mereka Tuhan. Berkati juga keluarga mereka yang sudah mensupport semua petugas medis untuk bekerja dengan baik. Kami berkati juga pemerintah kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat, menolong, mencurahkan kasih karunia-Mu untuk Indonesia sehingga kami bisa melewati masa-masa sukarnya dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Kalau Bapak Saudara ingin didoakan, ingin menerima konseling, pelayanan firman Tuhan, Bapak Saudara bisa men-DM, menulis di komen untuk bisa kami hubungi. Dan saya percaya waktu kita bersepakat ada kekuatan yang lebih besar. Alkitab berkata, bila dua orang bersepakat, maka Bapa di surga akan mendengar dan akan menjawab permohonan doa kita. Dan sekali lagi, silahkan share. Dan kalau ini Bapak Saudara nonton di YouTube, bisa subscribe supaya pesan ini bisa disampaikan ke lebih banyak orang lain lagi. Terima kasih untuk waktu perhatian Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.